Di tengah serbuan daging impor, Indonesia sebetulnya memiliki kekayaan peles menuftah sapi Bali yang telah diakui dunia. Sapi ini terkenal bandel terhadap kondisi apapun dan menjadi primadona peternak sampai saat ini. Sapi Bali yang semula berasal dari Pulau Bali itu sejak tahun 1890-an telah menyebar ke Sulawesi. Kini sebarannya merata dari barat hingga timur, seperti Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kalimantan Tengah. Sapi Bali sebagai sapi unggul tropis lokal memiliki banyak kelebihan sehingga dipelihara oleh banyak peternak. Sapi Bali memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan marginal. Sapi Bali mampu memanfaatkan pakan berkualitas rendah. Pada kondisi kekeringan kondisi badan sangat kurus, tetapi terkadang masih mampu berahi dan bunting. Daya reproduksi baik dengan persentase karkas dan daging yang tinggi. Sapi Bali juga memiliki efek heterosis positif tinggi pada persilangan. Heterosis adalah kondisi keturunan yang dihasilkan berkinerja lebih baik dibandingkan leluhurnya. Beragam sifat unggul itu disukai peternak Indonesia yang umumnya beternak apa adanya. Ukuran sapi Bali betina umumnya sedang, berdada dalam, warna bulu biasanya merah. Terkadang warna bulu keemasan dan coklat tua. Meskipun tidak umum. Bibir, kaki dan ekor hitam. Ciri khas sapi Bali berkaki putih dari lutut ke bawah. Cermin hidung, moncong, kuku, dan ujung ekor berwarna hitam. Di tengah-tengah punggungnya ada bulu hitam membentuk garis memanjang dari gumbas sampai ke ujung ekor. Garis ini dinamai garis belut, kebanyakan petani menyebutnya tulang lindung dalam bahasa Bali. Bulu sapi Bali dapat dikatakan bagus, halus, pendek-pendek, licin, dan mengkilap. Kulitnya berpigmen dan halus. Ukuran badan berukuran sedang dan bentuk badan memanjang. Kepala lebar dan pendek dengan dahi datar, telinga berukuran sedang dan berdiri. Badan padat dengan dada yang dalam. Kakinya ramping, agak pendek menyerupai kaki kerbau. Tanduk pada sapi jantan tumbuh agak ke bagian luar kepala, sebaliknya untuk jenis sapi betina tumbuh ke bagian dalam L. Begitu Anda menginjakkan kaki ke Pulau Dewata, pasti akan terasa sesuatu hal yang berbeda dan unik. Hal ini karena ada begitu banyak ciri khas yang membedakan Bali dengan daerah lainnya. Salah satunya ada sapi Bali. Dilansir dari laman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, di Stampangan Bali, sapi Bali merupakan sapi asli dan murni Indonesia, merupakan keturunan asli banteng, bibos. Banteng, yang telah didomestikasi sejak zaman prasejarah 3500 sebelum Masehi. Dinamakan sapi Bali karena gen asli sapi ini berasal dari Pulau Bali, kemudian menyebar luas ke daerah Asia Tenggara. Sapi Bali saat ini telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Populasi sapi Bali terbanyak ada di asalnya yakni Provinsi Bali, kemudian diikuti Sulawesi Selatan, dan NTT. Sapi Bali telah dikembangkan di Bali sejak dahulu kala dan telah diyakini keunggulannya dibandingkan dengan sapi-sapi lokal lainnya, sehingga dipandang sebagai kekayaan nasional yang patut dijaga kelestariannya. Usaha peternakan sapi Bali memiliki peranan penting dalam upaya pencapaian program swasembada daging sapi. Fokus utama dalam suatu usaha peternakan adalah tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan yang diperoleh peternak sangat menentukan perkembangan peternakan serta efisiensi usaha peternakan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh dari usaha pemeliharaan sapi, maka semakin rendah angka efisiensinya. Usaha peternakan merupakan potensi yang dapat dikembangkan di pedesaan karena mampu memberikan tambahan penghasilan bagi petani dan penyerapan tenaga kerja. Peternakan rakyat memegang peranan utama dalam pembangunan subsektor peternakan dikarenakan usaha ini merupakan porsi terbesar dari seluruh usaha peternakan nasional. Kebutuhan daging sapi dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Hal ini dipicu oleh adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan pertumbuhan penduduk sehingga daya beli masyarakat akan semakin tinggi. Sementara, hingga kini, untuk memenuhi kebutuhan daging di pasar lokal, pemerintah melakukan impor daging sapi dan daging lainnya. Melihat kondisi tersebut, mengembangkan usaha peternakan sapi menjadi peluang yang besar dan menguntungkan. Kegiatan usaha penggemukan sapi potong dimulai dari membeli sapi bakalan jantan berumur 2,5 tahun untuk digemukan selama 3-4 bulan, kemudian dijual kembali. Berbeda dengan usaha pembibitan, di mana kegiatannya dimulai dengan memelihara sapi induk hingga dewasa dan menghasilkan pedet bibit-bibit baru sapi bakalan untuk digemukan. Dengan demikian, perputaran modal pada usaha penggemukan akan jauh lebih cepat dibanding usaha pembibitan. Bayangkan, hanya dalam waktu 3-4 bulan, peternak sudah bisa menjual sapi potongnya kembali dan mendapatkan keuntungan. Terutama, jika dijual pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, keuntungannya bisa lebih besar lagi. Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia, maka kebutuhan konsumsi susu dan daging sapi pun mulai berkembang pula dan meningkat dengan pesat. Namun, di satu sisi lingkungan tidak menyediakan lahan untuk dijadikan padang penggembalaan yang memadai. Membuat para petani dan peternak kebingungan bagaimana cara mengembangbiakan sapi-sapi mereka dengan lahan yang terbatas. Maka, mereka pun menerapkan sistem pemeliharaan sapi full di kandang. Dengan menerapkan sistem ini, para petani dan peternak harus mencari dan menyediakan pakan secara berkala untuk hewan ternak mereka karena sapi-sapi tersebut tidak akan bisa mencarinya sendiri. Namun, pakan yang didapatkan oleh para peternak itu tidak terlalu banyak karena kemampuan untuk memiliki lahan dan tenaga manusia untuk mengarit rumput pakan sapi juga terbatas. Belum lagi, kondisi cuaca yang tidak mendukung seperti musim hujan dan kemarau, pakan-pakan seperti hijauan akan sulit sekali didapatkan. Ketersediaan pakan hijauan sangat dibutuhkan sebagai bentuk antisipasi kekurangan pakan, maka para peternak dan petani harus mengarit rumput untuk sapi-sapinya. Begitu Anda menginjakkan kaki ke Pulau Dewata, pasti akan terasa sesuatu hal yang berbeda dan unik. Hal ini karena ada begitu banyak ciri khas yang membedakan Bali dengan daerah lainnya. Salah satunya ada sapi Bali. Dilansir dari laman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, di Stampangan Bali, sapi Bali merupakan sapi asli dan murni Indonesia, merupakan keturunan asli banteng, bibos. Banteng, yang telah didomestikasi sejak zaman prasejarah 3500 sebelum Masehi. Dinamakan sapi Bali karena gen asli sapi ini berasal dari Pulau Bali, kemudian menyebar luas ke daerah Asia Tenggara. Sapi Bali saat ini telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Populasi sapi Bali terbanyak ada di asalnya yakni Provinsi Bali, kemudian diikuti Sulawesi Selatan, dan NTT. Sapi Bali telah dikembangkan di Bali sejak dahulu kala dan telah diyakini keunggulannya dibandingkan dengan sapi-sapi lokal lainnya, sehingga dipandang sebagai kekayaan nasional yang patut dijaga kelestariannya. Usaha peternakan sapi Bali memiliki peranan penting dalam upaya pencapaian program swasembada daging sapi. Fokus utama dalam suatu usaha peternakan adalah tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan yang diperoleh peternak sangat menentukan perkembangan peternakan serta efisiensi usaha peternakan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh dari usaha pemeliharaan sapi, maka semakin rendah angka efisiensinya. Usaha peternakan merupakan potensi yang dapat dikembangkan di pedesaan karena mampu memberikan tambahan penghasilan bagi petani dan penyerapan tenaga kerja. Peternakan rakyat memegang peranan utama dalam pembangunan subsektor peternakan dikarenakan usaha ini merupakan porsi terbesar dari seluruh usaha peternakan nasional.
Kebutuhan daging sapi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dipicu oleh adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan pertumbuhan penduduk sehingga daya beli masyarakat akan semakin tinggi. Sementara, hingga kini, untuk memenuhi kebutuhan daging di pasar lokal, pemerintah melakukan impor daging sapi dan daging lainnya. Melihat kondisi tersebut, mengembangkan usaha peternakan sapi menjadi peluang yang besar dan menguntungkan. Kegiatan usaha penggemukan sapi potong dimulai dari membeli sapi bakalan jantan berumur 22,5 tahun untuk digemukan selama 3-4 bulan, kemudian dijual kembali. Berbeda dengan usaha pembibitan, di mana kegiatannya dimulai dengan memelihara sapi induk hingga dewasa dan menghasilkan pedet bibit-bibit baru sapi bakalan untuk digemukan. Dengan demikian, perputaran modal pada usaha penggemukan akan jauh lebih cepat dibanding usaha pembibitan. Bayangkan, hanya dalam waktu 3-4 bulan, peternak sudah bisa menjual sapi potongnya kembali dan mendapatkan keuntungan. Terutama, jika dijual pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, keuntungannya bisa lebih besar lagi. Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia, maka kebutuhan konsumsi susu dan daging sapi pun mulai berkembang pula dan meningkat dengan pesat. Namun, di satu sisi lingkungan tidak menyediakan lahan untuk dijadikan padang penggembalaan yang memadai. Membuat para petani dan peternak kebingungan bagaimana cara mengembangbiakan sapi-sapi mereka dengan lahan yang terbatas. Maka, mereka pun menerapkan sistem pemeliharaan sapi full di kandang. Dengan menerapkan sistem ini, para petani dan peternak harus mencari dan menyediakan pakan secara berkala untuk hewan ternak mereka karena sapi-sapi tersebut tidak akan bisa mencarinya sendiri. Namun, pakan yang didapatkan oleh para peternak itu tidak terlalu banyak karena kemampuan untuk memiliki lahan dan tenaga manusia untuk mengarit rumput pakan sapi juga terbatas. Belum lagi, kondisi cuaca yang tidak mendukung seperti musim hujan dan kemarau, pakan-pakan seperti hijauan akan sulit sekali didapatkan. Ketersediaan pakan hijauan sangat dibutuhkan sebagai bentuk antisipasi kekurangan pakan, maka para peternak dan petani harus mengarit rumput untuk sapi-sapinya.